Oke, shalom semua. Yuk bisa silakan duduk. Sekali lagi shalom. Waduh, ini keren-keren sekali nih. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Makasih Tuhan Yesus, kalau kami Tuhan sudah berkumpul di sini. Kami mau mendengar Tuhan di sesi Aeropresent terakhir ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami diperlengkapi di sini, kami Tuhan dipersiapkan untuk menjadi prajurit-prajurit Allah yang kuat, yang bisa mengalahkan setiap roh-roh jahat yang ada. Di sekolah kami, di pertemanan kami akan menjadi terang, kami akan menjadi garam di sana. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Apa kabarnya? Di sini ada jargonnya nggak ya, kakak? Ada 3 warrior ya? Bukan. Oh, Aerocamp. Yes. Bisa lebih semangat nih pasti, saya percaya. Aerocamp. Oke, saya mau remind untuk yang minggu lalu datang. Minggu lalu pada datang semua? Ada yang nggak datang ya? Yang nggak datang bisa angkat tangan? Yang minggu lalu tidak hadir? Adakah? Ada? Nggak ada? Nggak ada? Oh, datang semua ya? Berarti tidak ada izin nih, tidak ada izin minggu lalu ya? Berarti saya mau minta untuk kita sama-sama ingat lagi. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Harus adil. Ada yang ingat tentang ini nggak? Tentang perlengkapan rohani. Oh, ya ini. Shieldnya belum dapat. It's okay. Tapi saya mau remind sedikit lagi ya. Yang minggu lalu kita belajar tentang perlengkapan rohani. Biasanya kalau kalian ingat tentang seorang prajurit, bukan prajurit zaman sekarang ya, prajurit yang zaman dulu, yang kalau perangnya itu masih pakai pedang. Kira-kira kalau dia berperang tanpa menggunakan pedang, bisa nggak? Musuh mati? Atau berikutnya, kira-kira kalau dia tidak menggunakan helm? Betul, kalau musuhnya pakai senjata yang apa tuh? Yang ada rantainya, terus di ujungnya ada bola-bola duri, tau kan? Mungkin ini agak horor sedikit ya, tapi zaman dulu begitu kalau perang. Setidaknya kalau kena kepala, dilindungi sama helm dulu nggak? Kalau dia nggak pakai helm, hancur pasti kepalanya. Nah, kita itu bicara tentang apa sih? Kalau firman Tuhan bilang, kita mau panggil dulu nih, ada kakak-kakak di sini yang akan bisa memperagakan. Yuk, Kak Samuel dan Kak Valerie. Ya, ini dia. Oh, peserta juga. Oke, silakan sini. Sam, Vel, yuk. Nah, ini sebagai ilustrasi ya. Ya, pada kenyataannya jauh lebih keren dari ini. Ya, dan ini yang mereka gunakan juga bahannya juga dari karton. Kalau misalnya di zaman dulu pakainya semuanya bahannya besi, baja. Bahkan untuk raja-raja mereka pakainya emas. Ya, warnanya warna emas dan mereka gunakan emas. Saya suka banget film-film begini, jadi saya kurang lebih agak tahu lah ya apa aja yang mereka gunakan. Lalu, nah ini, kalau tidak menggunakan helm, nah tapi kita nggak apa-apa, kita ini dulu satu-satu. Kita baca dari ayat 13 ya, Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak. Seorang prajurit pertama dia harus berdiri. Ada pernah melihat prajurit berperang dengan tiduran? Itu kalau tiduran itu sudah menjadi makanan empuk buat musuh. Tinggal ditusuk aja mati. Dia harus berdiri, ya. Lalu berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Mana ikat pinggangnya? Ada di situ. Berikat pinggangkan kebenaran
Bayangkan, kalian membayangkan ikat pinggang itu gunanya apa? Bukan dong. Supaya nggak kedodoran. Iya, supaya nggak kedodoran. Kalian bayangkan ya, itu bajunya tuh berat. Kalau tidak diikat di pinggang, masa dia jalannya? Mana bisa ya kan? Orang mau berlari, ya masa kayak penguin, emangnya pasukan penguin. Ini kan prajurit ya. Lalu berbaju zirahkan keadilan. Nah ini armornya nih, baju. Kalian bayangkan kalau misalnya ada panah dari atas. Ya kan kalau panah nggak satu-satu tuh kan. Kalau perang tuh kalian pernah lihat kan lontaran panah jumlahnya ribuan. Kalau perang udah puluhan ribu. Kalian bayangkan di atas itu panah, anak panah semua. Yang bisa melindungi apa? Selain dari perisainya, titik pertahanan terakhir itu yaitu armornya, bajunya. Jadi bajunya ini menggambarkan keadilan. Setiap kita punya armor dikasih dari Tuhan untuk bisa menegakkan keadilan. Ya, lanjut. Kaki kita, coba angkat. Kaki berkasutkan kerelaan. Fungsinya sepatu apa? Melindungi kaki dari bahaya. Bisa jadi ada benar dari patahan anak panah yang di ujungnya itu yang besinya yang menonjol ke atas ketika diinjek, kalau kena kaki duluan, aduh, jatuh sakit, ya kan? Berdarah-darah. Bisa lanjut perang? Bisa sih, tapi nggak efektif. Dia pasti akan menjadi lemah, kakinya udah sakit satu. Iya, kalau kalian main game ya, kalau misal kakinya udah kena luka, pasti kakinya merah-merah tuh di bagian kakinya, ya kan? Butuh diapain? Butuh disembuhin dulu. Kalau enggak, dia pasti jalannya akan pincang-pincang terus, larinya nggak bisa kencang. Lalu untuk apa sih kasut itu? Di firman Tuhan bilang untuk memberitakan Injil damai sejahtera, supaya dia berjalan memberitakan kedamaian. Di sini siapa yang nggak mau damai hidupnya? Coba angkat tangan yang nggak mau damai. Ada dong, semuanya mau damai kan? Kalian bayangkan teman-teman kalian mau damai semua gak hidup? Masa iya nggak ada yang mau damai teman-teman kalian? Nah, siapa yang memberitakan damai? Melalui tunjuk dirinya, melalui saya. Oke, lanjut. Dari ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Angkat perisainya. Nah, inilah fungsinya perisai. Untuk apa? Pertahanan pertama dari anak panah, dari arrow, ya, dari tebasan pedang, dari hunusan tombak. Yang untuk melindungi adalah perisai dulu. Kakak dulu nonton film, ada film perang 300, tahu? Atau ya? Itu cerita sejarah lah, 300 ini tentang bangsa Sparta. Sparta itu salah satu bangsa di Yunani. Senjata mereka apa? Tombak dan perisai. Pada pedang mereka karena jangkauannya pendek, nggak terlalu dipakai. Pertama mereka pakai tombak dulu. Untuk menghindari serangan musuh pakai apa? Perisai. Perisainya nggak segede ini. Perisainya itu hampir melindungi seluruh tubuh dia. Berat? Yes, berat. Tapi mereka dilatih untuk mengangkat itu terus. Kalau enggak apa? Mati. Bilang apa? Mati. Kalau enggak gampang mati. Nah, untuk apa perisai itu? Untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Ingat, serangan iblis itu tidak pernah ada yang namanya libur. Iblis tidak mengenal kata libur. Kita kalau misalnya ada liburan seneng apa sedih? Senang pasti, kita pengen nonton, pengen main game, nggak mau belajar. Setuju? Tapi kalau misalnya habis liburan besokannya ada PH, sedih nggak? Nggak, kalian ada yang suka belajar sini ya? Bagus. Itu memang berbeda dan keren sekali ya. Tapi saya juga dulu begitu juga. Aduh, habis liburan ulama. Aduh, pengen liburan, pengen main-main, malah belajar. Ya, itu untuk melawan dari panah api dari si jahat. Perisai itu, ya, jadi bukan untuk di aksesoris doang,
untuk biar keren gitu ya pakai perisai. No, untuk mempertahankan diri. Lanjut. Terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu apa? Nih. Helmet. Ya, helm, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita tidak diajarkan Tuhan hanya untuk bertahan. Ketika ada serangan dari si iblis, yang Tuhan perintahkan apa? Pakai pedang roh untuk melawan si jahat. Gimana cara Tuhan Yesus waktu dia dicobai di padang gurun? Dia lawan setiap serangan-serangan dari si iblis dengan menggunakan firman. Firman Tuhan itu apa? Ayat-ayat yang kita baca nih. Gimana caranya melawan iblis? Lawan pakai firman. Kalau iblis memberikan kamu roh yang takut, lawan. Aku ada bersama dengan Allah. Allahku adalah Allah Immanuel. Allah berserta kita. Jadi harusnya kita menjadi berani. Kenapa? Ada Allah di sekeliling kita. Ada Allah di sisi kita. Ada Allah di hidup kita. Setuju? Oke, lanjut ya. Terakhir lagi nih, sedikit lagi. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi semua ini kita pergunakan dengan lengkap. Tujuannya apa? Supaya kita melakukan setiap perintah-perintah Allah, dan paling penting apa? Kita bergerak untuk membawa kabar keselamatan. Waktu kita bergerak membawa kabar keselamatan, ingat, iblis tidak suka. Dia bisa membuat kamu sedih. Dia bisa membuat kamu marah-marah. Marah-marahnya ke siapa? Marah-marah ke papa, marah-marah ke mama, marah-marah ke teman, rasa males, rasa malu. Iblis bisa tuh membuat kita melakukan hal tersebut supaya apa? Supaya kita tidak mau menceritakan kabar buat dari Tuhan untuk teman-teman kita. Mau lawan setiap perbuatan-perbuatan iblis? Jangan menyerah ya. Thank you Sam, thank you Vel ya. Beri tepuk tangan dong untuk teman-teman kita nih. Nah, hari ini kakak mau sampaikan firman Tuhan yang penting buat setiap kita. Karena prajurit tidak akan bisa bergerak dengan maksimal tanpa ada Harib. Kalian pernah lihat kalau misalnya seorang prajurit, dia diperintahkan untuk nunduk, prajuritnya nggak mau nunduk, apa yang terjadi? Kena tembak, mati. Jadi kalau misalnya pimpinannya, komandannya, ketika ada perintah dan kita tidak lakukan, kita resikonya bisa mengalami kejatuhan dan mati seperti prajurit tadi. Ya. Nah, perkenalkan, dari tadi saya belum kenalan nih. Saya Jesse, ya, We itu nama keluarga ya. Jadi ini adalah kami, We Family. Anak saya itu di tengah-tengah tuh, Jevan. Nah itu, dia baru kelas 3. Dia baru kelas 3 tahun depan, yaitu tahun ini, tahun ajaran ini, ya dia akan ikut kelas ini juga, ya. Semangat ya Jevan. Anak ini anak pertama saya, anak kedua saya Jevelyn, dan istri saya Yeni. Ya itu saja kok, nggak ada lagi. Saya melayani di Abayut, untuknya khususnya di JGC. Ya di sini ada yang di Kega JGC, bisa angkat tangan? Kalian keren ya, tetap datang ke sini, itu ada jaraknya ya, pagi-pagi bangun datang ke sini. Kalian keren banget. Buat kalian yang memang di KTC, kalian juga keren, gak kalah kerennya. Kalian tetap mau setia datang. Ada yang pernah tidak datang nggak Aeroclass? Mayoritas setia nih, it's okay, good, kamu tetap hadir, it's okay, dan kalian semuanya keren. Coba tepuk kiri kanannya, kamu keren. Ya, perkenalan diri sedikit ya, selain dari keluarga, ini hobi saya tuh. Kenapa? Di kiri atas ada gambar apa? Ya, betul. Itu hobi saya, salah satu hobi saya. Saya suka koleksi mobil-mobilan. Ya kayak anak kecil ya. Oh, amin. Koleksi mobil beneran, amin. Tapi saya butuh rumah yang besar dulu untuk bisa masukkan semua mobil itu ya. Ya, oke, itu intermezzo, kenalan saya dulu ya. Hari ini kita mau belajar hal yang penting.
Nah, tentang apa? 1, 2, 3. Nah, apa itu otoritas? Next. Nah, inilah salah satu contoh-contoh dari otoritas. Dari gambar yang paling kiri atas itu di mana? Sekolah. Kalian bayangkan siapa yang ada di sekolah yang kalian perlu patuhi? Guru, wali kelas, security, keamanan. Bapak yang menjaga sekolah perlu ditaati. Kepala sekolah perlu banget ya. Di sini ada yang kepala sekolahnya baik hati, ramah, sangat baik. Nah, sekarang yang kedua di gambar sebelah kanannya. Itu siapa? Nah, kira-kira otoritas di keluarga siapa? Di sini yang selalu taat mendengarkan kata papa mama, angkat tangan. Di sini yang pernah tidak taat, angkat tangan. Masa di sini semuanya selalu taat? Pernah tidak taat? Pernah itu bisa sekali, bisa 10 kali, bisa secara terus-menerus tidak taat. 0 kali, wah keren. Lalu yang kiri bawah, itu siapa? Kita harus taat kepada Pak Polisi, kapan? Saat di jalanan untuk polisi lalu lintas, ya. Lalu berikutnya, yang tengah bawah dulu, tengah bawah, itu di mana? Pengadilan. Kalau kita berbuat yang melanggar undang-undang, kita akan diadili. Ya, oleh siapa? Hakim. Ya, yang kanan bawah di kantor. Kira-kira yang menjadi otoritas di kantor siapa? Oh, bos. Direktur lah, sebutin jangan bos. Direktur ya, itu pimpinan perusahaan. Ya, kita harus mentaati aturan atau kebijakan dari perusahaan tersebut. Next, ya. Nah, ini arti dari otoritas. Bisa baca sama-sama yang atas dulu. 1, 2, 3. Nah, misalnya, ya, misalnya otoritas kita mengajarkan hal yang salah, kita harus ikuti ya. Berarti kita harus mempraktekkan firman melalui dia. Maksudnya apa, Kak? Kalau misalnya otoritas kita, misalnya di sekolah atau di rumah, memerintahkan kalian untuk berbohong, kita prakteknya gimana? Apakah kita berbohong? Karena kan kata Kak Jesse kemarin, saya harus taati otoritas. Sekolah atau di rumah ini otoritasnya yaitu, di rumah misalnya otoritasnya orang tua, di sekolah otoritasnya guru. Kalau misalnya otoritas bilang kamu harus berbohong, kamu ikutin nggak? Kamu harus lihat lagi, otoritas kita yang tertinggi siapa? Tuhan. Tuhan mengajarkan untuk berbohong? Tidak, berarti kita tidak ikuti aturan tersebut. Berarti apa? Kita jadi belajar mempraktekkan firman melalui dia. Ya, terutama adalah otoritas itu datang dari Allah, dari Tuhan. Lalu belajar, yang kedua, belajar nunduk, bukan nanduk. Nunduk gimana? Coba praktekin. Kayak orang Jepang. Kalau nanduk gimana? Nah, sambil maju dan nunduk, maju. Ya. Ini gambar, nah nih ada contohnya nih langsung nih. Kambing hobinya apa? Kalau dia merasa terancam, senjata dia apa? Nanduk, diseruduk. Ada pernah diseruduk kambing? Gimana rasanya diseruduk kambing? Sakit, gak enak. Seruduk banteng, hampir ya untuk meleset ya. Kalian bayangkan. Nah, kalian bayangin, kamu sudah diajarin sama orang yang sayang sama kamu, tapi kamunya menunduk dia, melawan dia, menanduk dia. Nanduk itu melawan. Gimana perasaan orang yang dilawan? Sedih. Papa mama ngajarin kamu dengan kasih, tapi ketika kamu melawan, pasti papa mama kamu sedih. Saya juga begitu sama anak saya. Ketika saya mengajarkan, memberitahu sesuatu, dan yang pertama saya rasakan sebagai orang tua pasti shock. Oh, saya melawan ya? Saya salah apa ya? Saya emangnya salah ya kasih taunya? Terus saya sedih nggak? Pasti sedih.
Sama dengan papa mama kamu. Pasti sedih kalau kita melawan. Di sini semuanya mau jadi anak yang taat? Mau jadi anak yang taat? Yang mau coba angkat tangannya? Nah, belajar ya untuk mendengarkan apa kata papa mama dan lakukan. Setuju? Lalu terakhir, untuk ditaati, bukan ditakuti. Ya, next. Nah, ini saya baca sekilas saja. Ini ceritanya tentang Tuhan Yesus waktu mengutus murid-muridnya untuk datang duluan ke kota-kota di mana Tuhan Yesus mau datang. Dan murid-murid tersebut dia melakukan mukjizat-mukjizat di dalam nama Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-berdua mendahuluinya ke setiap kota itu dan kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat 2. Kata mereka kepadanya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Anak domba ke tengah serigala. Kalian bayangkan anak domba, bayangkan serigala. Lebih galakan domba ya? Domba yang makan serigala ya? Ada yang pernah lihat domba makan serigala? Tiba-tiba domba jadi karnivora, ya. Terus serigala jadi herbivora. Kalian bayang lihat ya. Anak domba. Berarti cuma satu ke tengah-tengah serigala. Serigalanya berarti namanya udah di tengah-tengah, si anak domba di tengah-tengah serigala. Berarti serigalanya mengelilingi anak domba itu. Setuju? Makanan empuk? Makanan empuk itu enak banget buat dihabisin sama si serigala. Tapi Tuhan mengutus kamu seperti anak domba. Serigala itu siapa? Bukan cuma iblis. Teman-teman kamu yang tidak taat sama firman Tuhan. Itu adalah serigala. Setiap kita di sini jangan jadi serigala. Jadilah seperti anak domba. Kita adalah orang Kristen yang taat sama firman Tuhan, yang taat sama ajaran Yesus. Itulah anak domba. Ya, jadi sekali lagi saya ingetin, jangan seperti serigala. Serigala akan makan kalian. Jadilah seperti anak domba. Meskipun kita sebagai anak domba di tengah-tengah serigala. Nih, jikalau kamu masuk ke sebuah kota, kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkan orang sakit yang ada di situ dan katakan pada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Jika kamu masuk dalam sebuah kota, kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya, serukan. Juga debu kotamu melekat pada kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah. Aku berkata padamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ketika kita memberitakan keselamatan seperti anak domba kepada serigala, mereka menolak. Siapa yang menghajar? Tuhan. Tuhan sendiri akan mengadili mereka. Kita cukup lakukan. Di sini coba bayangkan, ya, bayangkan sekarang teman-teman kamu yang kayak serigala berapa orang? Bayangkan. Banyak. Apakah kita sendiri juga serigala? Ada satu poin, meskipun kita berupa seperti anak domba, tapi Tuhan mengajarkan kita seperti singa dewasa, singa Yehuda. Artinya apa? Kita meskipun kelihatannya penampilannya kayak orang yang tulus, polos, baik, suci, tapi kita punya Tuhan yang bisa mengalahkan serigala-serigala itu. Pernah lihat videonya waktu singa dikeroyok sama hyena? Singa kabur? Singa dewasa kabur? No, dilawan hyenanya. Hyena itu apa sih? Kayak sejenis anjing di Afrika. Dan dia kalau misalnya menghajar mangsanya, gak pernah sendiri, selalu rame-rame. Ya, singa dia akan mempertahankan teritorinya. Dihajar itu hyenanya sampai pergi semua. Nah, kita dipercepat. Nah, ini sikap terhadap otoritas ya. Daud
Ini yang sebelah kiri, Daud. Dia ada kesempatan untuk membunuh Saul? Ada, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia taat sama Allah. Dia tidak mau membunuh utusan Allah. Dia menghormati Allah. Dia menghormati utusan Allah. Maka dia tidak mau membunuh. Beda dengan Saul. Ketika waktu itu mau perang, dia lihat kok Nabi Samuel nggak datang-datang nih. Depan pasukan musuh udah di depan, kok Nabi Samuel masih belum datang nih. Apa yang dia lakukan? Dia langsung membakar korban bakaran persembahan buat Tuhan, lalu berperang. Tuhan tidak suka hal itu. Dia melawan otoritas, dia tidak taat. Makanya Saul dipecat dari raja, diberikan kepada Daud. Ya. Nah, ini nih kakak punya ilustrasi. Saya minta tolong Job. Ini Job. Iya, kamu nggak ada lagi Job. Kak Jobi ini dia ibadah di GGC, makanya saya kenal dia. Nah, ini kamu pegang Job. Apa ini namanya? Masa nggak ada yang tahu ya? Payung fungsinya untuk apa? Terus? Panas, matahari. Coba Job, kamu jangan pakai. Kakak saya minta izin agak berantakan ya kak. Jangan pakai, coba dulu. Kotor? Anggap ini adalah hujan, panas terik, sinar matahari, atau yang tadi panah api dari si iblis. Ingat yang ilustrasi pertama, kita harus pakai perisai, panah api dari si iblis. Nah, sekarang pakai payung. Ceritanya Kak Jobi udah bertobat. Wah, tadi saya kalah total. Saya dikenakan panah api si iblis, habis saya. Nah sekarang apakah ketika Kak Jobi sudah pakai payung otoritas dari Tuhan, apakah iblis jadi stop menyerang dia? Oh, masih terus. Ini gimana ya? Ya cukup, tersian yang bersihin. Kak Jobinya kena nggak? Kenapa? Oh, Kak Cananya kena ya? Oke, tapi ya cuma sedikit dibandingin tadi. Iya nggak? Cuma sedikit kan? Yang lainnya nggak kena kan? Tadi kenanya kena banget tuh semuanya. Oh ya, kaki kena ya, karena dia tidak pakai kasut. Tidak pakai kasut ke damai sejahtera tadi kan. Oke, thank you Kak Jobi. Nah, setiap beri tepuk tangan buat Kak Jobi dulu dong. Setiap kita perlu menggunakan apa? Perlu berada di bawah payung otoritas. Siapa payung otoritas di gereja? Hah? Apalagi? Gak usah, ya bener. Coba lihat kakak pembinanya di mana. Itu di depan. Nah, nanti setelah dari sini ya kakak punya satu tugas buat kamu. Samperin kakak pembinanya, ucapin terima kasih, lalu doain, ya. Di sini kakak pembinanya pada datang nggak? Ada yang nggak datang ya? Oh, it's okay. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kamu punya kontak kakak pembinanya kan? Atau nanti suatu hari nanti minggu depan atau 2 minggu lagi pas ketemu lagi, saya thank you ya. Dia berlaku sebagai orang yang memegang payung kamu tuh tadi tuh. Dia sebagai orang yang memayungi kamu. Si kakak pembinanya dia pakai payung juga nggak? Kalau dia tidak dimuridkan, dia akan begini juga. Dan yang kena batunya siapa? Yang kena panah api si iblis siapa? Kakaknya. Dianya sih memayungi, kamunya aman, tapi kakaknya nggak aman. Ketika dianya sakit, dia jadi bisa pegang nggak? Makin lama makin berat juga dong. Kan kena, aduh jatuh. Akhirnya kamunya juga kena juga. Jadi pertama apa? Kamu sebagai orang yang dipayungi, kamu juga akan memegang payung nanti untuk melindungi orang yang kamu pimpin. Di sini pasti mau jadi pembina juga dong. Ya dong. Nanti akan ada adik-adik nih, anak saya salah satunya tuh. Nanti saya berharap dia bisa dibina juga di sini. Asik. Nanti dia juga akan dipayungi. Ya. Tapi pertama sebelum jauh ke sana, ucapkan terima kasih ke kakak pembinanya nanti ya. Nah, terakhir, ini slide terakhir. Otoritas itu membantu kita sampai ke
finish line. Nah, itu gambar tentang apa itu di belakangnya? Kelihatan nggak? Lomba lari 100 meter. Ya, ini lomba lari 100 meter, pelari cepat. Tahu dong, kan garisnya lurus tuh. Nah, untuk kita sampai ke finish line. Finish line itu apa? Sampai kita mencapai kehendak Bapa, ketika kita melakukan kehendak Bapa untuk sampai Tuhan memanggil kita kedua kalinya. Ya, lalu kedua, garis putih untuk apa? Supaya kita tidak keluar jalur. Nih, di sini ada evamet warna hijau, ada evamet warna merah. Ketika kamu berlari, terus kamu larinya zigzag, ya, larinya zigzag. Pertama hijau, terus merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Pertama, kira-kira secara waktu lama. Kedua, mengganggu pemain lain nggak? Bisa tabrakan, aduh jatuh, kecelakaan, aduh keinjek-injek, sakit semuanya. Kalau semuanya zigzag berantakan, semua random gitu ya, sakit-sakit kan semuanya kan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Setia. Hijau terus, merah terus. Pertama, kita akan mencapai garis akhir lebih cepat. Kedua, kita tidak perlu membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ya. Terakhir, garis putih sebagai jaminan agar kita fokus di saya sampaikan barusan. Jadi kita perlu fokus. Nah, ini nih. Kita baca terakhir ya ini. Kemudian 70 murid itu kembali dengan sedih hati. Dengan apa? Gembira. Kenapa gembira? Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Di sini siapa yang mau membuat setan-setan takluk? Takluk itu kalah total. Di sini siapa yang mau membuat serigala-serigala kalah total? Jadilah anak domba. Jadilah singa Yehuda. Anak domba, tulus hati, tapi menerkam setiap iblis-iblis si jahat, mengalahkan mereka. Amin. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa. Kita sama-sama fokus, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sampaikan. Kami berdoa Tuhan, biar anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak panah. Anak panah yang siap dihempaskan untuk menusuk setiap sasaran, yaitu sasaran-sasaran untuk mengalahkan si iblis Tuhan. Setiap rencana-rencana si iblis Tuhan akan digagalkan oleh anak-anak-Mu ini Tuhan. Aku bersyukur Tuhan bahwa mereka Tuhan sudah dipersiapkan dari kecil, dari mereka sangat muda untuk mereka mendengar firman-Mu. Biar firman ini tidak akan pernah hilang dari hati mereka. Tapi firman-firman ini Tuhan menjadi senjata untuk mereka pakai mengalahkan api-api dari si iblis. Terima kasih Bapak. Jangan biarkan mereka melebihi dari kami Tuhan, yang sudah lebih dulu mengenal pribadi-Mu. Kami adalah yaitu orang tua, kakak-kakak pembina di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan mereka akan lebih berkali-kali lipat lebih hebat dari kami. Beriman di dalam Tuhan berkali-kali lipat lebih hebat dari kami juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami serahkan Tuhan perjalanan mereka berikutnya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Kasih jempolnya ya, 2, kalau bisa 4 sama kaki. Jangan ya, 2 aja cukup ya. Ya, kita kasih jempolnya, arahkan ke Kak Jesi, bilang terima kasih Kak Jesi, Tuhan Yesus berkati. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Jesi, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Habis ini teman-teman kita ada satu momen ya, karena teman-teman sudah selesai ikut Aeroclass-nya ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Gimana rasanya sudah selesai ikut Aeroclass? Aerocamp-nya sudah selesai? Mau ikut Aerocamp lagi? Mau main lagi? Oh ya. Iya. Habis ini kita ada satu special moment ya. Nanti teman-teman akan didoakan, teman-teman akan diutus. Habis ini teman-teman bisa ikut pemuritan, teman-teman bisa melayani ya. Nanti ada bentuk momennya itu, teman-teman akan dikasih sebuah atribut. Wah, apa itu atributnya? Kita lihat ya habis ini. Oke?
Nah yuk teman-teman, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Maka mau undang teman-teman bangkit berdiri. Ya, sebentar ada Kak Billy yang akan maju untuk menyampaikan sedikit pesan-pesan sama nanti kita mau didoain sama Kak Billy. Ya, oke. Siapa yang udah kenal sama Kak Billy? Saya. Wih, Kak Billy sukanya doyannya makan apa? Gak tahu. Iya, oke. Kak Billy silakan. Oke, terima kasih Kak Kevin. Haleluya. Siapa yang mau jadi anak panah di sini? Saya. Mau jadi saksi bagi teman-teman di sekolah? Siapa? Boleh angkat tangan? Ya, kalian sudah dipersiapkan beberapa kali pertemuan di sini dan tentunya hari ini bukanlah akhir, ya, tapi ini awal untuk kalian akan jadi berkat, jadi saksi Tuhan di rumah, di tempat kalian belajar dan dimanapun juga kalian akan pergi. Amin. Halo, ini cuma proposal Gabriel yang bilang amin, yang lain? Amin ya. Oke, kita akan terus bersama-sama dengan papa mama juga dengan kakak-kakak pembina untuk kita terus diperlengkapi oleh Tuhan supaya kita bisa jadi berkat yang lebih lagi. Ya, saya mau baca satu ayat. Apa yang akan terjadi dalam hari-hari hidup kalian semua bersama-sama dengan papa mama ya, dan para kakak-kakak pembina. Dikatakan begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, ya, hari-hari terakhir itu adalah akhir zaman ini, di mana kita ada hari ini. Nah, kita nggak tahu nanti Tuhan Yesus akan datang kembali kapan harinya, kita nggak tahu, ya. Tetapi Firman Tuhan berkata, pada hari-hari terakhir, demikianlah Firman Tuhan, bahwa Aku, yaitu Tuhan, akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, ya. Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya, Roh Kudus dicurahkan atas semua manusia. Jadi yang tidak menerima Roh Kudus siapa? Ya, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Nah, yang tidak menerima Roh Kudus siapa? Yang bukan manusia. Ya. Sini nama manusia. Haleluya. Ya. Dan Roh Kudus diberikan kepada kalian untuk apa? Dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Oh, Tuhan akan pakai kalian, ya, walaupun kalian masih, ya, katakanlah masih menjelang remaja, tapi Tuhan punya rencana dengan hidup kalian. Amin. Ya, Papa Mama, boleh bersama-sama kita berdoa buat mereka, karena Papa Mama lah yang punya banyak waktu dengan mereka di rumah untuk bersama-sama terus belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu juga bisa berdiri. Mari Bapak Ibu bisa sama-sama kenakan tangan kepada anak-anak kita. Ya. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kita percaya, Papa Mama, kita percaya Tuhan punya rencana yang spesial dengan anak-anak kita. Mereka telah dipilih Tuhan, bahkan dari kandungan mama-mama. Mereka sudah ditetapkan oleh Tuhan apa yang menjadi kehendaknya untuk mereka akan menjadi anak-anak pada di dalam generasinya. Untuk mereka membawa kabar baik, membawa kasih Tuhan, membawa kebenaran Tuhan, membawa kuasa Tuhan atas generasi mereka. Dan biarlah kita sebagai papa mama yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan untuk melahirkan, membesarkan mereka. Mari kita bersama-sama bersepakat dengan gereja untuk terus membawa mereka mengalami apa yang Tuhan rencanakan, supaya hidup mereka akan terus menjadi berkat mulai hari ini sampai Tuhan kembali. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan bersukacita hari ini karena di hadapan Engkau Tuhan berdiri anak-anak-Mu Tuhan,
anak-anak laki-laki dan perempuan yang Tuhan telah pilih dari kandungan ibu mereka. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersepakat bersama-sama memberkati mereka setelah beberapa hari kiranya mereka ini Tuhan menerima juga perlengkapan rohani dari Engkau Tuhan lewat para pembina di sini. Kami berdoa Tuhan, hari ini adalah hari di mana Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu atas hidup mereka. Tuhan, pakai mereka sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa, bahwa lewat hidup mereka dalam masa mendatang, bukan hanya bagi generasi mereka, bagi banyak bangsa dan suku bangsa Tuhan, mereka menjadi berkat Tuhan. Pengurapan dari Roh Kudus yang ada di dalam mereka terus bertambah-tambah, terus bertambah-tambah. Kairos sondirilah kai nama setera kamota Allah tanimiki karata kurun nama setera kata merekainasi. Ya Roh Kudus, inilah milikmu, pusakamu Tuhan. Engkau memenuhi mereka, Engkau mengurapi mereka dan menguduskan mereka untuk maksud abadimu Tuhan, supaya bangsa-bangsa boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, anak-anak-Mu ini di rumah mereka. Mereka menjadi anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Mereka boleh tunduk juga Tuhan kepada otoritas di sekolah, otoritas di dalam masyarakat. Tuhan, mereka belajar untuk mentaati apa yang mereka harus taati Tuhan. Demikian Tuhan memimpin mereka, memberkati mereka dengan hikmat dan kecerdasan kepandaian untuk mereka juga boleh berhasil dalam cita-cita mereka. Apa yang mereka Tuhan harapkan dalam pikiran Tuhan, untuk mereka kelak menjadi orang-orang yang menjadi berkat Tuhan di dalam Tuhan semua hal yang baik yang Tuhan percayakan kepada mereka. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kehendak-Mu jua yang jadi, mulai saat ini sampai Tuhan kembali. Kami berdoa juga, hamba berdoa buat para orang tua, papa, mama, bahkan juga rekan-rekan pembina yang ada. Tuhan, kami hanya manusia biasa, bukan oleh kekuatan kami, bukan oleh karena kebisaan kami boleh melayani anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kami mau Tuhan supaya Roh-Mu menguasai kami juga, sehingga kami boleh melayani anak-anak ini seperti yang Tuhan kehendaki. Kami menjadi orang tua yang menjadi teladan di dalam iman, teladan dalam kasih, teladan dalam pengharapan, teladan dalam kebenaran, teladan dalam melakukan Tuhan dan mencintai kebenaran-Mu. Tuhan, Kau berkati para orang tua, juga rekan-rekan pembina Tuhan, supaya kami semua dalam satu hati, dalam satu Tuhan juga kesepakatan untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah Tuhan yang menguasai kami semua, sehingga kami hidup hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih semua yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Lagi ya kita tidak henti-hentinya kasih jempol, arahkan ke Kak Billy, kita bilang terima kasih Kak Billy, Tuhan Yesus memberkati. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Kak Billy, Tuhan Yesus memberkati. Oke, habis ini karena waktunya udah sedikit lagi ya mepet, kakak minta nanti teman-teman datang ya, siapa yang kakak percaya teman-teman diberkati ya. Dan yang paling penting, teman-teman ini sekarang belum selesai nih ya, karena masih banyak perjalanan yang harus teman-teman lalui. Nah, kakak minta teman-teman sekarang coba hampiri orang tuanya ya, orang tua masing-masing datang ya. Nah, nanti teman-teman boleh saling berdoa ya, buat papa mama juga boleh mendoakan ya anak-anaknya. Nah, nanti ada sebuah topi yang akan dibagikan oleh kakak-kakak pembina kepada papa mama. Nah, nanti papa mama setelah selesai mendoakan bisa pakaiin topinya ke anaknya ya, sebagai bukti tanda bahwa kita sudah, anak-anak sudah lulus ya dari November. Oke, boleh, silakan.
pendamping yang akan keret untuk dia hidup benar, hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Hari ini Tuhan dengan dia selesaikan Erokem sampai ada dewasa. Sudah selesai, boleh kembali ke tengah ya. Anak boleh kembali ke tengah, pakai topinya. Ada pengumuman terakhir. Ya, boleh teman-teman cerita sama papa mama, curhat ya, ngobrol. Saat teduh bareng-bareng ya kan, doa bareng-bareng, boleh banget ya. Karena papa mama itu orang yang paling dekat otoritas kita. Oke? Nah, yang pertama pemuritannya sama papa mama di rumah. Yang kedua, kita ada pemuritan, ada kelas pemuritan sama kakak-kakak pembina ya. Itu mulai bulan Mei. Ya, nanti di minggu kedua dan minggu keempat, setiap minggu kedua dan minggu keempat. Startnya di bulan depan, bulan Mei. Ya, tanggalnya tanggal berapa nanti pastinya kakak-kakak akan chat ya, seperti biasa infonya ke papa mama atau ke handphone kalian. Oke? Ya. Selesainya. Apanya nih? Pemuritannya. Oh, sampai nanti kita dipanggil Tuhan itu pemuritannya jalan terus. Ya. Iya. Pokoknya panjang ya, tapi nanti kalau untuk yang kelas pemuritannya itu nanti ada beberapa kali pertemuan. Biasanya sih 6 kali ya. Nanti setelah itu teman-teman bisa melayani di kelas-kelas. Siapa yang siap melayani? Wah, kira-kira kalau pelayanan mau jadi apa? Jadi WL sini bisa nyanyi? Wah, yang mau bawa firman siapa? Di kelas? Wah, Gabriel cocok nih. Wis, mantap. Oke ya. Jadi siap melayani, bilang kiri kanannya, aku siap melayani. Oke, yuk aku boleh undang Kak Hari. Ya. Untuk berdoa. Oh iya, sebelum ke hari berdoa ya. Nanti teman-teman pulang, teman-teman akan dibagiin ini, apa namanya, senjata Allah, stiker senjata Allah yang sudah teman-teman kumpulkan ya. Jadi nanti setelah ke hari berdoa, teman-teman jangan pulang dulu ya, nanti dibagiin. Oke? Oke. Ya, mari Bapak Ibu, adik-adik kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu buat setiap kami. Kalau kami boleh mengikuti, anak-anak boleh mengikuti Aerocamp, Aeroclass. Kami berdoa biarlah hari ini menjadi satu momen untuk kami terus diingatkan untuk memuridkan anak-anak kami. Untuk mereka boleh terus bertumbuh, mengenal Tuhan lewat hidup setiap papa mama, sehingga anak-anak juga boleh bertumbuh jadi generasi yang takut akan Tuhan, yang boleh menjadi anak panah yang nanti akan siap diluncurkan tepat pada sasarannya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk hidup setiap kami, biar anak-anak juga terus berproses, bertumbuh, makin mengenal Engkau, makin mencintai Engkau di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Ada yang ibadah, ada yang akan pulang. Biarlah penyertaan Tuhan boleh terus ada dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya berkata, amin. Oke, thank you Kak Hari. Ya, jangan duduk dulu ya, jangan ini. Nah, boleh sih. Keke Warrior!